Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Selamat datang kembali di saat teduh pagi ini. Mari kita bersatu hati, kita buka saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih untuk malam yang telah lewat, di mana kami bisa beristirahat dengan tenang. Dan pagi ini kami bisa bangun dengan kesegaran baru. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari baru ini. Hari yang penuh dengan rahmat dan berkat-Mu. Hari yang penuh dengan kesempatan dan harapan baru. Ya Yesus, tutup bungkus kami, keluarga kami, rumah kediaman kami dengan darah suci-Mu. Dan bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu, agar hanya kuasa-Mu yang tinggal tetap di dalam kami. Dan tak ada kuasa-kuasa lain, roh-roh lain dan kekuatan-kekuatan lain yang dapat masuk dan tinggal di dalam kami. Ya Allah Roh Kudus, pimpinlah saat teduh pagi ini. Setiap anak-anak-Mu yang hadir, khususnya kami yang bertugas untuk melayani-Mu. Tim doa, pujian penyembahan, pembawa firman, juga tim multimedia, serta semua peralatan kami mau serahkan hanya ke dalam pimpinan. Beracaralah ya Tuhan, ini waktu-Mu, ini tempat-Mu. Amin. Benar, teman-teman. Kalau pagi ini kita bisa bangun, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kehidupan, itu hanya karena anugerah Tuhan. Teman-teman, kita mengucap syukur pagi ini, karena hanya anugerahnya kita bisa hidup sampai hari ini. Dan karena kemurahannya saja, janji keselamatan terjadi dalam hidup kita. Mari teman-teman, pagi ini kita mau memuji Dia, memuliakan namanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar, teman-teman. Kita tidak perlu takut. Sahabat terkasih, ada Allah yang selalu menjaga kita dan melindungi kita. Allah El Shaddai. Mari teman-teman semua, kita mau memuji Dia. Kita mau menyembah Dia. Kita mau agungkan nama Dia. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini. Biar Roh-Mu yang bekerja di antara kami semua. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup, El Shaddai, Allah penolong kami, Allah penjaga kami. Kau adalah Alfa dan Omega bagi kami. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Sujud menyembahmu, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah El Shaddai. Ya Rabasik, Ya Rabarakase, Kami tinggikan dan Ya Rabaya Labashira, Ramase, Ramase. Raja kami. Ya Rabaya Labashik, Ya Rabarakase. Ramasik, Ya Rabaya Labashik, Ya Rabaradakara, Ya Lamashik, Ya Rabarakase. Masik, Ya Rabaya Labashik, Ya Rabaradakase, Ya Rabaya Labarayala. Ramasik, Ya Rabaya Labashik, Ya Rabarakase, Ya Rabaya Lamaya. Ya Rabaya Labasik, Ya Rabaradakara, Ya Lamashik, Ya Rabarakase, Ya Rabaya Lamaya. Ramasik, Ya Rabaya Labashik, Ya Rabarakase, Ya Rabaya Labashik, Ya Rabarakase. Ramasik, Ya Rabalabashik, Ya Rabaradakara, Ya Labasik, Ya Rabaya Lamaya. Ramasik, Ya Rabaya Labashik, Ya Rabarakase, Ya Rabaya Ramasik, Ya Rabaya Labashik, Ya Rabarakase, Ya Rabaya Labashik. Ramasik, Ya Rabaya Labashik, Ya Rabarakase. Marilah kita hening, dengarkanlah suaranya.
Civila. Sorry, mute. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk lawatan-Mu, untuk kekuatan baru yang Kau curahkan pagi ini. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Pakailah anak-Mu, Feni, sucikan, kuduskan, dan tahirkan dia. Biarlah apa yang disampaikannya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu dan boleh menjadi terang bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pagi ini merupakan bagian dari perikop Yesus ditolak di Nazaret. Yang mana kita tahu bahwa Nazaret adalah tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Tempat di mana banyak sanak saudara Tuhan Yesus yang mengetahui masa kecil Tuhan Yesus. Dan tempat ini dijadikan Tuhan Yesus sebagai tujuan awal perjalanan misinya. Dimulai terlebih dahulu dari orang yang terdekat. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus ditolak. Mereka meragukan Tuhan Yesus. Lalu apakah Tuhan Yesus tetap tinggal di situ? Apakah Tuhan Yesus menghentikan misinya? Tidak. Tuhan Yesus mengubah fokus, meninggalkan kota itu, kemudian pergi menuju kota lainnya untuk meneruskan misinya, menyelamatkan umat manusia. Di sini saya sangat diteguhkan ketika Tuhan Yesus bersabda di Lukas 4 ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Pada pagi hari ini, Dia menyapa kepada kita pribadi lepas pribadi, untuk setiap kita yang dipanggil untuk mengikuti Dia, menjadi rekan kerjanya, untuk melanjutkan misinya, yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dia menyapa kita yang melayani Dia dengan membantu jiwa-jiwa untuk kembali ke hatinya. Tetapi keluarga kita sendiri masih belum kembali ke hatinya.
hanya rutinitas ke gereja tetapi tidak pernah membaca firman. Tidak mau ketika diajak misa harian. Memarahi kita ketika kita berpuasa karena kita dianggap tidak bisa menjaga kesehatan diri sendiri. Sibuk melayani di luar, sedangkan kondisi ekonomi masih kekurangan. Terkadang intimidasi muncul. Pulihkan keluargamu terlebih dahulu. Ketika kita merespon dengan salah intimidasi itu, maka rasa ketidaklayakan mulai menguasai kita dan membuat kita berhenti melayaninya. Dan merespon dengan kata, nanti aku masih banyak kekurangan. Aku harus beresin terlebih dahulu keluargaku. Ketika kita saat ini dikuasai intimidasi itu, ayo respon dengan benar intimidasi itu dan belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalihkan fokus dan meneruskan misinya karena Dia tahu bahwa Dia diutus bukan hanya untuk sanak saudaranya saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kita juga bisa melihat bagaimana Nabi Elia dan Nabi Elisa diutus. Mereka diutus Bapa tidak untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsa pilihan. Seperti Nabi Elia pada saat itu bangsa Israel dilanda kelaparan. Tetapi Nabi Elia diutus untuk seorang janda di Sarfat. Demikian juga Nabi Elisa ketika pada bangsa Israel saat itu menderita sakit kusta. Tetapi Nabi Elisa diutus menyembuhkan orang kusta yang bernama Naaman, orang Syria. Demikian juga kita diutus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sanak saudara kita. Tidak hanya untuk keluarga kita saja. Kasih Tuhan itu tidak pernah egois. Dia tidak pernah salah terhadap rencananya. Percayalah, ketika kita tetap setia melayaninya tanpa mementingkan kepentingan kita sendiri, Dia yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dia sangat mengenal kita dan mengerti apa yang kita butuhkan. Seperti di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Untuk menjadi perpanjangan tangannya dalam menjalankan misinya, kita harus terlebih dahulu mengalami sendiri kasih-Nya di dalam hidup kita, bukan katanya. Kita harus mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyelamatkan kita seperti Tuhan menyelamatkan orang miskin, orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kita harus mengalami sendiri bagaimana Tuhan membebaskan orang yang tertindas, melepaskan kita dari kemelekatan terhadap orang, harta, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman itu biasanya kita alami lewat permasalahan dalam keluarga kita. Kita diproses, dimurnikan lewat orang terdekat kita. Lewat proses itu kita menjadi berakar di dalam Dia. Kita diproses lewat mereka untuk menghancurkan rasa egois, melebaskan hak kita, melepaskan emosi kita, kemelekatan kepada manusia dan harta. Kita dijadikan alat untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Proses yang kita alami itulah yang kita bagikan kepada jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan, sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan bekerja dan percaya bahwa Tuhan benar-benar Allah yang hidup. Tidak hanya katanya, karena mereka sendiri melihat
bagaimana kita juga berproses. Kesimpulan perikop pada pagi hari ini. Yang pertama, majulah terus untuk melayaninya. Jangan fokus kepada kepentingan kita sendiri. Ubah fokus kita untuk keberhasilan rencana keselamatannya. Kita akan melihat bagaimana Dia selalu memperlengkapi kita dengan kasih karunia-Nya. Membuka mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat seperti bagaimana Dia melihat. Mempunyai hati seperti hatinya. Yang kedua, ketika kita diintimidasi, ketidaklayakan kita untuk melayaninya. Ingatlah sabdanya di Lukas 4 ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Bersyukurlah kita karena kita boleh ambil bagian dalam penderitaannya. Yang ketiga, ketika kita ditolak oleh keluarga kita, itu cara Tuhan memurnikan kita, mengubah karakter kita, melatih kesabaran kita, kerelaan hati kita, menanggalkan ego kita, dan kita belajar untuk terus mengampuni. Jadi sahabat terkasih, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan relakanlah hatimu di saat semua tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Seperti lagu ini, kita akan setia untuk menunggu waktu Tuhan untuk memulihkan keluarga kita. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat belas kasih-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat komunitas Pemulihan Hati, marilah kita akhiri saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Aba ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur bahwa saat teduh pagi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami pun bersyukur boleh merasakan kehadiran-Mu dalam pertemuan kami pada pagi hari ini. Kami pun bersyukur atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak-Mu terkasih, Feni, yang mengingatkan kami untuk tidak berkecil hati apabila mendapatkan intimidasi dalam menjalankan misi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kembali ke hati Tuhan, baik dari sanak saudara dan orang-orang lain. Tetaplah berusaha seperti yang telah diteladankan oleh Yesus. Ini adalah sebagai bagian dari proses pemurnian hati kita. Kami juga bersyukur berada dalam komunitas pemurnian hati, di mana kami di sini berproses untuk semakin dekat dan semakin dekat lagi kepadamu. Setia untuk menjalankan 5 senjata rohani kami. Berkatilah Pak Paulus dan Bu Vila sebagai pembimbing rohani kami di komunitas pemurnian hati ini. Berkatilah juga keluarganya. Kau tutup bungkus dengan darah Putramu Yesus yang telah tercurah di salib, sehingga tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan mereka dari perlindungan. Bapa terkasih, berkatilah juga setiap pekerjaan, usaha, dan pelayanannya agar dapat berhasil dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua teman-teman sepelayanan kami di KPH ini, agar kami selalu setia dalam melayani dengan lebih sungguh. Allah Bapa, kami juga berdoa
untuk para peserta yang saat ini hadir, juga setiap pelayanan pemilihan hati. Semoga mereka tetap selalu setia menjalankan 5 senjata rohani sampai dengan selesai dan menjadi pola hidup kami. Kami berdoa pula untuk PHKIT yang nanti malam akan dilaksanakan. Berkati para peserta, para kakak rohani, juga semua peralatan yang akan digunakan, komputer, HP, dan jaringan internetnya. Semoga segala satunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan, doa pemilihan hati dan saat teduh. Yesus, kepada hatimu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemilihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto bersama. Akan dibuka kameranya. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.